Sebagai sebuah cabang ilmu ekonomi yang baru, ekonomi perkotaan merupakan cabang ilmu ekonomi yang menekankan pada analisis ekonomi di wilayah perkotaan. Dilatar belakangi dengan munculnya masalah-masalah perkotaan pada pertengahan abad 20, atau tepatnya pada akhir tahun 1950, seperti kemacetan, kawasan kumuh, kemiskinan, semakin meningkatnya angka kriminalitas, maka cabang ilmu ekonomi ini mulai dikembangkan. Sejak saat itu, ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu berusaha keras untuk memahami fenomena yang terjadi di perkotaan, termasuk para ekonom. Hal itulah yang menyebabkan lahirnya cabang ilmu ekonomi perkotaan. Lalu, apa yang dimaksud dengan ekonomi perkotaan? Ilmu ekonomi perkotaan adalah studi mengenai pemilihan lokasi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi di perkotaan, yaitu perusahaan dan rumah tangga. Di dalam ekonomi perkotaan, aspek ruang menjadi faktor penting di dalam analisisnya. Pemilihan lokasi yang menjadi inti dalam ekonomi perkotaan ini mempertimbangkan pilihan lokasi yang dilakukan oleh perusahaan dan rumah tangga di dalam melakukan kegiatan ekonominya. Selanjutnya yaitu cangkupan ekonomi perkotaan. Cangkupan dari ekonomi perkotaan meliputi mikroekonomi dan makroekonomi. Beberapa contoh kajian yang menggunakan pendekatan mikroekonomi seperti nilai sewa lahan, biaya transportasi, pemilihan lokasi untuk perumahan, dan lokasi bekerja di dalam struktur tata ruang perkotaan, dan lain-lain. Sedangkan pendekatan mikro digunakan sebagai pendekatan atas beberapa kajian, di antaranya adalah tingkat kemiskinan kota, pajak, pengeluaran pemerintah daerah, dan indikator makroekonomi kota lainnya. Definisi perkotaan atau urban area pada ekonomi perkotaan. Apabila kita bertanya mengenai definisi dari kota, maka jawabannya akan tergantung dari sisi keilmuan apa yang digunakan. Definisi kota menurut sudut pandang ilmu ekonomi akan berbeda dengan definisi kota dari sudut pandang sosiologi. Masing-masing bidang studi memiliki definisinya masing-masing mengenai kota sesuai dengan latar belakang keilmuannya. Definisi kota secara ekonomi tidak terlepas dari konsep kepadatan penduduk. Hal ini dilandasi dengan pemikiran bahwa ekonomi perkotaan didasarkan pada interaksi antara pelaku ekonomi, di mana pelaku-pelaku ekonomi tersebut berada pada satu wilayah yang relatif terbatas. Di samping itu, konsep kota atas dasar kepadatan penduduk memberikan implikasi pada produktivitas lahan. Semakin banyak jumlah penduduk yang melakukan aktivitas di atas lahan yang ukurannya tetap atau given, maka produktivitas lahan akan semakin tinggi. Suatu wilayah di mana lahannya memiliki tingkat produktivitas yang tinggi merupakan ciri-ciri wilayah kota. Kemudian fungsi ekonomi kota. Dengan adanya ciri-ciri kota yang meliputi jumlah penduduk yang padat, tersedianya fasilitas umum, dan kegiatan ekonomi perkotaan yang didominasi dengan kegiatan ekonomi sektor sekunder dan tersier, maka kota juga merupakan pusat pertumbuhan. Oleh karena itu, fungsi kota sebagai motor penggerak ekonomi adalah yang pertama yaitu spesialisasi, yang akan menyebabkan tingkat ketergantungan di antara bagian-bagian yang berbeda semakin tinggi. Kota-kota merupakan konsentrasi dari berbagai kegiatan yang saling tergantung satu dengan lainnya, sehingga dapat mendorong laju pertumbuhan yang lebih besar. Kemudian yang kedua yaitu inovasi. Adanya tingkat stabilitas internal dan eksternal yang tinggi
serta adanya penghematan-penghematan eksternal yang tersedia di kota akan mendorong inovasi dan penyebaran pengaruhnya bukan hanya ke dalam lingkup kota, akan tetapi juga ke wilayah-wilayah sekitarnya. Selanjutnya, masalah-masalah perkotaan. Masalah yang pertama, kemiskinan. Salah satu permasalahan kota yang sangat mengkhawatirkan adalah kemiskinan. Penyebab timbulnya kemiskinan di kota disebabkan oleh kurangnya kesempatan kerja yang tersedia dan rendahnya tingkat upah. Kurangnya kesempatan kerja dan rendahnya tingkat upah ini terutama disebabkan adanya perlambatan dari tingkat pertumbuhan ekonomi agregat. Masalah yang kedua, perumahan. Tempat tinggal atau perumahan adalah salah satu kebutuhan dasar dari setiap individu. Masalah perumahan di kota menjadi salah satu masalah yang sangat krusial. Tingginya jumlah penduduk yang berada di perkotaan secara otomatis memberi dampak terhadap permintaan perumahan. Masalah yang ketiga, kemacetan. Kemacetan timbul karena tingginya rasio antara jumlah kendaraan terhadap panjang jalan. Semakin banyak rumah tangga menggunakan kendaraan pribadi dan semakin banyaknya perusahaan menambah jumlah angkutan darat menyebabkan tingkat kemacetan yang semakin tinggi. Masalah yang keempat, kriminalitas. Selain berdimensi ekonomi, permasalahan di kota pada akhirnya berdampak pada kerusakan sosial. Sukarnya untuk mendapatkan pekerjaan dan didesak oleh relatif tingginya kebutuhan hidup di kota menjadi pemicu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Ada bermacam-macam tindak kejahatan baik yang bersifat pelanggaran terhadap hak milik seperti pencurian, pencopetan, dan penipuan. Yang bersifat pelanggaran terhadap hak pribadi seperti pemerkosaan, pembunuhan, dan tindak negatif yang bertentangan dengan nilai positif masyarakat seperti pelacuran, penggunaan obat bius, perjudian, dan sebagainya. Munculnya ilmu ekonomi perkotaan adalah untuk merespon fenomena yang terjadi di perkotaan, terutama ditinjau dari sisi ekonomi. Perkembangan kota yang kian pesat dewasa ini dengan segala permasalahan yang timbul menyebabkan peran ilmu ekonomi perkotaan makin diperlukan. Tentu permasalahan yang terdapat di perkotaan tidak dapat dipecahkan hanya dengan menggunakan pendekatan ilmu ekonomi, disebabkan oleh sifat hakiki kota yang kompleks. Ilmu ekonomi perkotaan akan bersama-sama dengan berbagai disiplin ilmu lainnya seperti ilmu sosial, politik, budaya, administrasi, psikologi, demografi, dan lain-lain. Secara komprehensif, menelaah dan mencari akar permasalahan perkotaan untuk mendapatkan alternatif solusi yang tepat.